Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini ya, insyaallah pada malam yang ke-20 ya insyaallah. Alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat Isya dan berikutnya insya Allah akan kita laksanakan sholat tarawih. Pada kesempatan yang singkat dan mulia ini ya insya Allah sedikit ada yang ingin kami sampaikan ya pada kuliah yang cukup waktunya singkat ini ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kurang lebih kita 10 hari lagi ya akan menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Artinya kita sudah memasuki ashrul awakhir min syahri Ramadan ya. Kita akan memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Kita teringat sebuah amalan yang menjadi andalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu amaliyah i'tikaf. Ya. Mungkin kami akan menyampaikan bukan dari segi apa itu i'tikaf dan apa hukum-hukumnya, karena banyak sekali disampaikan mungkin oleh para penceramah. Ya. Namun yang perlu kita atau kami sampaikan ya apa yang menjadi alasan ya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan i'tikaf ini salah satu amaliyah andalan, terutama ketika memasuki al-ashrul awakhir min syahri Ramadan, memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mengingat i'tikaf ini sebetulnya bisa dilaksanakan kapan saja ya, tidak hanya pada al-ashrul awakhir saja, tidak hanya di bulan suci Ramadan saja. I'tikaf ini juga bisa dilaksanakan di bulan-bulan yang lain. Tapi kenapa ketika memasuki al-ashrul awakhir amaliyah ini menjadi amaliyah yang begitu menjadi perhatian, yang begitu menarik bagi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Hadirin sedang sholat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal dan sering mendengar bahwa di bulan suci Ramadan, terutama di asrul awakhir ini, kemungkinan akan datang sebuah malam yang mulia, malam di mana diturunkannya Al-Qur'an, yaitu yang dinamakan dengan malam Al-Qadar. Itu dijelaskan di dalam surah Al-Qadar, dan juga dijelaskan bahwa Al-Qadar ini malamnya akan datang pada bulan suci Ramadan. Itu terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya. Hadirin yang dimuliakan Allah ya. Salah satu sebab kenapa malam ini dinamakan Al-Qadar, seperti yang dijelaskan oleh para ulama, sekurang-kurangnya ada 3. Salah satunya kenapa malam yang mulia ini, yaitu malam diturunkannya Al-Quran, itu dinamakan malam Al-Qadar, karena Al-Qadar ini berarti mulia, berarti terhormat menurut pandangan para ulama. Dan makna Al-Qadar ini sebagai sesuatu yang mulia, yang terhormat, itu dapat kita temukan makna Al-Qadar di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Maka para ulama ya mempunyai pemahaman
bahwa salah satu kenapa malam ini dinamakan dengan malam Al-Qadar, karena Al-Qadar mempunyai makna yang mulia. Artinya amal-amal ibadah, amal-amal atau bentuk-bentuk ta'abud kita, bentuk-bentuk taat kita kepada Allah, baik berupa bacaan Al-Quran, baik berupa ibadah-ibadah yang fardu, baik berupa ibadah-ibadah yang sunnah, sholat malamnya, ataupun tilawah Al-Qur'annya, ataupun i'tikafnya, ketika dilakukan pada malam Al-Qadar ini, itu pahalanya atau kedudukannya sungguh sangat istimewa, sungguh sangat mulia dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malam Al-Qadar ini dinamakan dengan malam Al-Qadar. Sungguh beruntung mereka yang mendapati malam Al-Qadar, dia ataupun mereka dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh beruntung mereka yang mendapati malam Lailatul Qadar ini, sementara dia sedang berdiam diri, berkontemplasi dengan khusyuk tadabbur terhadap ayat-ayat Allah, dan dia mendapati Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar ketika itu. Sungguh beruntung orang-orang yang mendapati Lailatul Qadar sementara dia sedang bersedekah, ya. Kemudian sungguh beruntung dan lain sebagainya dalam bentuk-bentuk taat dia lakukan sementara dia mendapatkan Lailatul Qadar. Karena itu akan mendapatkan pahala yang sungguh mulia, pahala yang sungguh istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dinamakanlah malam ini sebagai malam Al-Qadar, ya, dengan bahasa yang mubalaghah di dalam Al-Quran, bahwa nilai ibadah yang dilakukan pada malam ini itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya sungguh sangat tidak terhingga pahalanya, kemuliaannya, kehormatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hiro, ketika beliau sedang berkontemplasi, ketika sedang tahanus, ketika sedang beliau merenungi kehidupan, baik yang berkaitan dengan diri beliau ataupun yang berkaitan dengan umatnya, ketika beliau mencapai puncak kesucian hatinya, datanglah malam Lailatul Qadar menghampiri beliau yang pertama kalinya ketika itu. Maka setelah mendapati beliau Lailatul Qadar, dan ketika itu beliau sedang betul-betul dalam keadaan hati yang begitu suci dan bersih, setelahnya bertafakur, setelahnya bertadabur dan mendapati Lailatul Qadar saat itu, maka kemuliaanlah yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keistimewaanlah yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saat itu adalah merupakan titik tolak kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau, sehingga dari sanalah dimulai kehidupan-kehidupan yang begitu sangat berharga, perubahan-perubahan kehidupan yang sungguh sangat mengejutkan, baik bagi diri beliau ataupun untuk umat-umatnya. Maka dari inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya, ketika kemungkinan Lailatul Qadar ini datang, ketika kemungkinan malam Al-Qadar ini menghampiri, maka baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya agar beriktikaf. Karena dengan beriktikaflah umatnya akan menjadi umat yang sejenak terhenti dari aktivitas dunia. Dia berdiam diri di masjid dengan khusyuknya tadabbur, tafakur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan khusyuknya dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah hari esok dia akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah alasan kenapa iktikaf menjadi amaliyah andalan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada umatnya dalam rangka menyambut Lailatul Qadar, dalam rangka menyambut malam di mana malam itu menjadi malam yang sungguh sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan demikian ya, mari kita manfaatkan ya momen yang sungguh sangat berharga ini ya, dengan kita terus meningkatkan amaliyah ketaatan kita kepada Allah ya. Bukan berarti dengan akan berakhirnya bulan suci Ramadan ini semakin melemahnya semangat kita ya, tapi justru ini adalah sebagai titik tolak ya, menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadikan malam Lailatul Qadar yang kita kejar ini menjadi titik tolak, menjadi manusia yang mulia. Manusia yang mulia baik dalam kehidupan kita di dunia ataupun kehidupan kita di akhirat kelak ya. Jangan harap kita akan mendapatkan kemuliaan di dunia sementara kemuliaan Lailatul Qadar itu tidak kita kejar atau tidak kita usahakan. Demikian, semoga bermanfaat. Ini sebagai pengingat bagi diri saya sendiri dan juga pengingat bagi hadirin dan hadirat sekalian. Semoga kita semua bisa memanfaatkan sisa waktu yang berada di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita bisa memaksimalkannya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.